pemirsa TPRI dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati Anda semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik. Para pemirsa, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tentu mengalami berbagai macam peristiwa. Baik peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Sering dalam peristiwa-peristiwa yang menyenangkan akan begitu mudah untuk kita terima. Tetapi di saat kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, baik itu sakit atau persoalan-persoalan yang kita hadapi, tidak jarang kita mengalami sebuah pergulatan iman. Tidak jarang kita juga protes kepada Tuhan. Terlebih bila apa yang kita hadapi itu adalah masalah hidup dan mati. Maka para pemirsa, pada Mimbar Agama Katolik kali ini, kami akan mengajak kepada Anda semua untuk mendengarkan sebuah sharing iman, pengalaman iman. Pengalaman di mana orang menghadapi soal hidup dan mati ketika dia divonis mengidap kanker. Maka tema kita dalam perjumpaan ini adalah mukjizat penyerahan penyitas kanker. Untuk itu para saudara dan saudari pemirsa dimanapun Anda berada, telah hadir bersama dengan kita sepasang suami istri, yakni Anna Sugianti dan Hendrikus Dwianto. Mbak Anna dan Mas Dwi, selamat datang. Apa kabar? Selamat datang, Romo. Sehat, Romo. Sehat semua ya? Sehat, ya? Sehat, baik. Nah pemirsa, Mbak Anna adalah salah satu orang yang pada waktu itu divonis mengidap kanker. Lalu bagaimanakah perjuangan dia, pergumulan iman dia di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Maka baik kalau kita bersama-sama mendengarkan sharing dari Mbak Anna sendiri, bagaimana perjuangan dia. Mbak Anna, Ya, Romo. kapan Mbak Anna sendiri tahu bahwa Mbak Anna itu mengidap kanker? Atau bagaimana pada awalnya kok tahu bahwa itu adalah kanker? Pada tahun 2020 itu Romo ada terdapat benjolan di payudara sebelah kiri. Lalu saya dianjurkan oleh anak saya harus kontrol karena apapun yang ada di dalam itu tidak baik untuk tubuh katanya. Waktu itu saya tidak tahu bahwa itu akan terjadi seperti apa. Ya saya nurut aja, saya kontrol. Waktu itu dokter mengatakan ibu harus dioperasi katanya. Oh siap dokter, waktu itu memang ya dikatakan operasi sudah. Jujur waktu itu saya takut, yang jelas ya takut mati juga lah. Namanya saya sudah berkali-kali operasi kok mau operasi lagi. Jadi waktu itu memang ada gejolak lah. Tetapi pada bulan Agustus tahun 2022 itu saya memberanikan diri untuk datang lagi ke rumah sakit bahwa dokter pada tahun ini saya sudah siap untuk dioperasi. Oh siap ibu ya, waktu itu memang berbagai upaya bahwa dokter memberi kemudahan-kemudahan untuk saya bahwa saya yang dari kampung itu dituntun, dibimbing oleh beliau-beliau itu bahwa memang itu harus dibuang dari dalam tubuh saya, benjolan sebesar apapun itu. Oke siap dokter, saya bilang. Nah pada tanggal 24 Agustus itu saya dinyatakan kanker waktu itu. Jujur untuk mengaku seperti itu, ya otomatis saya menolak. Saya itu kan sehat. Saya itu kemana-mana bisa kok, di dalam itu dinyatakan saya itu mengidap kanker, sedangkan yang saya tahu kalau kanker itu orang kaya-kaya itu bisa mati, apalagi saya yang orang kampung, penghasilan
minim. Jadi memang untuk itu memang saya memang menolak besar-besaran. Nah, tetapi dokter juga mengatakan ibu nanti kalau tidak diobati itu akan kemana-mana. Puji Tuhan, ibu itu masih di sekitar payudara kiri, belum kemana-mana. Ini radiologi lengkap sudah dilihat ibu sehat kuat, ibu harus kuat. Nanti karena di sini tidak lengkap alat medisnya, ibu itu harus pergi ke Palembang. Waduh, di sana saya itu tidak tahu, namanya dari kampung harus ke kota, bingung, campur aduk, takut dan lain sebagainya, itu timbul. Nah, di situ saya itu ada rasa dibilang iya tidak, dibilang marah, dibilang kecewa. Saya itu memang kecewa dengan Tuhan. Kok saya harus mengidap kanker yang notabene kanker itu membunuh saya. Nah, dokter juga mengatakan, katanya ibu yang bisa mengobati itu ibu sendiri. Kalau ibu seperti ini tidak mau dituntun, ya apa daya usaha kami. Akhirnya dengan bersusah payah, ya saya kecewa dan campur aduk ke sana ke sini. Akhirnya saya itu nurut Romo waktu itu. Ya saya terus diperiksa lagi dan ternyata itu harus dibuang. Yang sebelah kiri payudara itu harus dipotong semuanya. Lanjut saya punya apa kalau ini habis, saya bilang. Nah di situ timbul marah lagi. Semua yang pokoknya nggak ada yang benar di hadapan saya itu. Ini sudah emosi. Terus untuk berdoa itu nggak ada waktu itu Romo. Padahal Bapak sudah mengajak, Allah kataku, Tuhan itu loh nggak mau tahu sama saya bilang, ngapain saya harus berdoa? Yuk, Tuhan itu mau tahu, cinta, katanya kita sampai di sini, kita tahu obat, dikasih jalan obat dengan mudah, katanya Bapak. Tetapi lambat-lambat memang untuk mengakui itu, untuk saya mengakui bahwa di dalam tubuh saya ada penyakit kanker, saya malu dengan orang-orang. Saya ditanya, Romo juga saya bilang, enggak, cuman biasa ini, kataku. Untuk mengakui secara jujur Romo itu malu. Ya, malu karena kesombongan saya. Itu. Oke, baik, Mbak. Jadi para pemirsa, bahwa ketika dinyatakan mengidap kanker, Mbak Ana itu mengalami sebuah penolakan. Bahwa dia yang selama ini merasa sehat, selama ini merasa tidak ada apa-apa, lalu kenapa kok harus menghadapi penyakit yang seperti ini? Lalu yang lebih lagi, kita tahu bahwa penyakit kanker itu kan biasanya identik dengan kematian. Kalau orang sudah mengidap kanker, katanya itu divonis akan mengalami kematian. Dan itu yang rupanya juga membuat Mbak Ana mengalami penolakan tadi itu ya. Baik, Mas Dwi sebagai seorang suami, lalu ketika tahu bahwa istri Anda pada waktu itu dinyatakan mengidap kanker payudara, lalu perasaan apa yang ada dalam diri Mas Dwi pada waktu itu? Dan apa yang Mas Dwi pikirkan pada waktu itu? Iya Romo, saya rasa mungkin sama dengan istri saya ya untuk penolakannya. Hanya ekspresinya kan kalau seorang suami itu kan agak terdiam, tidak langsung terungkap emosi tinggi karena ya bagaimanapun saya adalah pengendalinya. Jujur, jikalau cawan itu boleh berlalu, saya juga tidak terima. Tapi semuanya kan mungkin jalan Tuhan untuk menegur kami atau mungkin merefleksikan diri kami. Walaupun toh kadang sadar kami sebenarnya kalau dengan urusan gereja ya sudah berbagi waktu, dari segi material mungkin ya kami berbagi. Hanya kenapa kok seperti ini itu saya rasa sama. Hanya ungkapan itu agak terpendam dalam arti emosi itu ya agak dipendam. Masalahnya bagaimanapun sang istri juga harus perlu disemangati toh.
Kalau saya sampai meleleh ya nanti, nah itu usaha-usaha saya. Selain mungkin harus tetap berdoa, bersyukur, walaupun kadang putus asa ya tetap harus menganjurkan seperti itu. Oke, baik Mas Dwi. Jadi Mas Dwi juga sebenarnya mengalami sebuah penolakan ya pada waktu itu. Nah, para pemirsa, bagaimana Mas Dwi sebagai seorang suami ketika tahu bahwa istrinya itu mengalami kanker, ia pun juga sebenarnya mengalami penolakan meskipun dengan sebuah ekspresi yang berbeda begitu. Nah, Mbak Ana, kembali lagi kepada situasi di mana Mbak Ana istilahnya menolak bahwa Mbak Ana dinyatakan mengidap kanker. Nah, pada waktu itu apa yang Mbak Ana lakukan? Situasi yang seperti apa yang Mbak Ana alami sih pada waktu itu ketika mengalami pernyataan bahwa mengidap kanker, lalu Mbak Ana sendiri berusaha untuk menolak itu dan seterusnya? Waktu saya dinyatakan kanker jelas Romo, ya dalam hati itu ya bingung karena ya takut mati itu tadi, jujur. Itu terus yang mana anak-anak saya itu kan masih kecil. Walaupun toh sudah ada yang besar tapi kan masih ada yang bimbingan saya. Romo, kalau saya sampai ini ya gimana, itu ada rasa apa ya nano-nano lah Romo, bingung. Tetapi saya yakin dan saya juga berterima kasih juga karena umat, saudara-saudara saya bahkan suami itu selalu, ayo semangat. Justru yang bisa menyembuhkan kamu itu dari semangatmu, kalau kami itu kan hanya supporter apa-apa kayak gitu. Oh iya ya, saya bilang. Waktu saya dinyatakan harus kemo itu Romo, awalnya walah kok kemo lagi ini. Nah itu ya apalagi ada salah seorang yang mengatakan bahwa kemo itu dimasukkan mesin di ini, sedangkan kenyataan kan enggak. Saya itu marahnya bukan dengan orang itu tapi dengan Bapak, dengan Tuhan juga saya marah. Tuhan, saya itu loh di mana-mana loh, saya sudah ke gereja, saya sudah ini, saya sudah itu, tetapi kok Tuhan masih memberi saya seperti ini sih? Ya memang saya itu berdosa, tetapi orang yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah apa, yang hidupnya lebih jahat dari saya itu malah baik-baik saja, Romo. Oke, baik Mbak Ana. Nanti kita akan melanjutkan lagi sharing pengalaman dari Mbak Ana. Tetapi para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan break sebentar untuk pesan-pesan berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi Mbak Ana dan Mas Dwi, mereka sudah membagikan pengalamannya. Ketika dinyatakan bahwa Mbak Ana mengidap kanker payudara, maka dalam diri Mbak Ana sendiri ada sebuah penolakan. Demikian juga yang dialami oleh Mas Dwi sebagai seorang suami. Dia juga mengalami sebuah penolakan. Nah para pemirsa, kemudian Mbak Ana juga tidak hanya menolak adanya kanker yang dia idap, tetapi juga penolakannya itu sampai pada kemarahan kepada Tuhan sendiri. Nah tadi Mbak Ana sudah menyinggung sedikit tentang kemarahannya itu kepada Tuhan. Nah baik Mbak Ana dan Mas Dwi, terutama Mbak Ana ini, pada waktu itu apa yang menjadi alasan Mbak Ana kenapa kok marah kepada Tuhan sendiri dengan adanya kanker yang Mbak Ana idap ini? Saya itu marah dengan Tuhan itu sampai saya diajak berdoa itu nggak mau Romo. Mengapa saya harus berdoa? Toh Tuhan juga tidak cinta dengan saya. Wong aku loh untuk pelayanan ya oke lah, hujan-hujan saya nggak mengenal itu doh. Semua sudah saya kasih ke Tuhan, walaupun toh nggak sesempurna yang Tuhan harapkan. Toh semampu saya sudah tak curahkan untuk Tuhan, kok Tuhan tidak mencintai saya. Nah
waktu itu memang saya juga setelah kemo berjalan berapa waktu itu sudah gundul-gundul. Nah di dalam kegundulan saya itu malah Romo saya bisa bermenung. Oh ini toh yang namanya retret rekoleksi rohani itu seperti ini. Saya dikasih sakit, saya bisa diam, saya bisa dikatakan mengolah ya karena saya awam jadi ya nggak mengolah lah, saya hanya saya pikir saya turunkan lagi kalau saya seperti ini saya itu tidak membuat saya baik, malah saya itu akan semakin terpuruk. Apalagi waktu itu saya sudah nggak mau, Romo sudahlah Bapak, kalau kemo pun juga ada meninggal, tidak kemo juga meninggal. Aku sudahlah berhenti aja di kemo yang kedua mau ketiga. Akhirnya Bapak diem nggak menjawab apa-apa. Waktu itu aku Romo melihat bahwa kalau saya tidak kemo Tuhan mau nolong saya lewat mana, saya bilang. Akhirnya saya juga Romo, saya itu ya baca-baca lah waktu itu. Ada kitab suci itu yang menggugahkan saya bahwa barang siapa yang letih, lesu, lelah, datanglah kepadaku. Nah, aku akan memberi kelegaan. Kalau saya nggak datang kepada Tuhan, itu malah saya itu ya mau lega dari mana, saya mau sehat dari mana, bahwa kesembuhan itu bukan ya para medis itu perantara, tetapi Tuhan sendiri yang berkehendak atas diri saya, Romo. Kalau memang Tuhan berkehendak kamu harus meninggal di kemo ketiga atau keempat, oke lah. Tetapi waktu itu saya masih berjuang, saya ada semangat, apalagi saya dengar, kanker itu obatnya sembuhnya kalau sudah mati, katanya. Enggak lah, saya buktikan bahwa saya berjuang, saya berdoa, saya minta bimbingan Tuhan bahwa Tuhan bantu aku untuk kuat, untuk mau diolah, mau dibimbing, mau ditegur. Jadi biar aku itu bisa sembuh, bisa sehat. Dan aku berjanji lagi, Tuhan aku nggak akan marah, aku akan pergi ke gereja lagi. Aku akan berdoa. Nah dari situ, dari permenungan yang tidak mudah bagiku, Romo, waktu itu. Tetapi saya yakin bahwa kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Barengan saya itu yang meninggal, meninggal. Saya masih dari 2022 sampai 2024 ini, saya masih sehat, saya masih bisa kembali melayani di dalam gereja, melayani di rumah, masih bisa melayani suami, saya bisa menjadi ibu untuk anak-anak saya, Romo. Oke, baik Mbak Ana. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekilas untuk memberikan informasi ya kepada kita semua, Mbak Ana dan Mas Dwi ini mereka adalah aktivis di paroki mereka. Bahkan mereka juga banyak memberikan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk pelayanan-pelayanan ke berbagai tempat yang jauh-jauh dan seterusnya. Nah, maka kemudian ketika mereka, terutama Mbak Ana mengalami kanker itu, disitulah penolakan yang mereka alami. Bahwa mereka sudah memberikan diri, memberikan waktu, biaya, bahkan seorang anaknya sekarang juga diseminari sebagai calon imam. Dan ini yang juga semakin menambah situasi Mbak Ana itu merasa kok Tuhan itu tidak mencintai, bahwa dia sudah memberikan segala sesuatunya. Tetapi para pemirsa, bahwa kemudian Mbak Ana juga menemukan sebuah kekuatan ketika dia melakukan sebuah penyerahan diri. Nah Mbak Ana, kurang lebih berapa lama pada waktu itu kan Mbak Ana sudah sudah mengalami kemo, lalu kemudian semacam kayak putus asa, sudah mau berhenti untuk kemo dan seterusnya. Itu waktunya lama atau sebentar saja? Itu waktunya itu ada 8 bulan, Romo. Bahkan 8 bulan itu saya yang bergejolak besar-besaran itu ya 3 sampai 6, Romo. Tetapi saya sudah belajar lah, Bapak juga dengan setia mendampingi, bahkan setiap hari itu ngelek ke yuk sembayang. Itu selama 8 bulan itu
ya saya itu nggak ini Romo, nggak apa ya, untuk sembahyang awalnya ya ini di dalam hati itu memang ya gimana Romo ya, kalau semua aku sudah berjuang, semua aku sudah kasih, ternyata seperti ini. Tetapi Bapak mengelek ke saya bahwa kalau kamu itu sebatas memberimu itu biar kamu diberi, itu ya mandek katanya. Berjuanglah lagi, semangat katanya. Nah, dengan semangat itu Romo, saya bangun kayak dicambuk ya. Saya harus kalau saya nggak mau meneruskan obatnya itu kan masih ada 3 tahun kemudian Romo. Kata dokter itu harus terapi obat, nggak usah ketemu saya, ibu sudah bagus. Dan puji Tuhan, saya itu kalau mau kemo tidak mengalami turun apanya gitu loh. HB-nya itu tetap bahkan naik, turunnya sedikit-sedikit. Kalau orang sekolah itu katanya ranking lah, ibu ranking gitu kata ibu itunya. Nah, dari situ memang aku ada bangga sedikit Romo, bahwa dengan berjuang melawan kanker itu, kanker memang ya mematikan, tetapi kalau saya lemah, saya tidak kuat melawan dia, itu ya saya kalah. Nah, puji Tuhan Romo, selama dari tahun 2020, 22, 23, 24 ini saya masih menang untuk melawan itu. Ya, berkat doa dari semua umat. Gitu. Oke, baik Mbak Ana. Mas Dwi kan sebagai seorang suami lalu melihat situasi istri yang juga mengalami, boleh dikatakan keputusasaan ya, sempat putus asa, sempat tidak mau menjalani kemo. Bahkan tadi Mbak Ana cerita Mas Dwi mengajak berdoa pun dia juga sudah mengatakan ya untuk apa berdoa dan seterusnya. Nah pada waktu itu yang Mas Dwi rasakan itu apa, lalu apa yang menjadikan Mas Dwi itu kuat gitu loh. Kuat untuk terus mendampingi Mbak Ana, kuat untuk terus membuat dia itu selalu punya harapan dan seterusnya. Nah mungkin Mas Dwi bisa menceritakan ini. Iya Romo, sebenarnya kalau memang secara jujur, jika dilahirkan itu untuk terima ikhlas dan semangat, memberi semangat itu sebenarnya kalau dilahirkan ya gimana ya, tidak 100% lah. Tetapi kan karena gimana ya, saya sendiri harus mendampingi 8 bulan di rumah sakit dan kuliah saya mendampingi sendiri. Karena terus terang anak-anak kan tidak ada di rumah. Secara jasmani mungkin pemberontakan ada, tetapi kadang-kadang kan kita juga harus kembali bersyukur dan refleksi diri kepada kita. Jikalau Tuhan itu memang menegur kita dengan cara seperti ini, itu kan perbandingannya dengan apa yang kita perbuat, saya rasa tidak ada apa-apanya. Itu, ya tetap semangat ke saya sendiri harus ada untuk mendampingi. Walaupun sang istri yang menderita itu harus disemangati. Tapi kalau saya sendiri lembek, ya nanti dia, apalagi di saat pas kemo kedua mau ketiga, putus asanya memang sudah nyerah sekali. Dalam keadaan itu memang sudah sampai nyerah, sampai ini ya nggak mau diajak dokter manggil jadwal sekian, kita jadwal tanggal segini kita harus kemo, waktu itu sempat ditolak. Tapi puji Tuhan karena ya mungkin Tuhan dengan rencana yang lain lewat ya mungkin ucapan saya atau pengajakan saya, yuklah kita berdoa, kalau mau tidur, kalau mau misa kita berangkat misa semampu kita, walaupun kadang dia pernah menolak untuk misa. Bahkan sampai berapa bulan itu untuk misa, datang misa aja dia nggak mau. Iya, padahal ya masih mampu kalau untuk datang atau mungkin itu dia nggak mau terima husti. Tapi ya mungkin lewat semangat dengan perantara kami, Tuhan ya walaupun dengan secara terbuka 100% dengan lahir mungkin agak berat, ya tetap yuklah kita sembahyang dulu kalau ini.
makan walaupun dia nggak mau, saya telaten ngerebuskan singkong apa pisang dengan nonton TV, kadang ya sambil saya suapin. Itu memang itu salah satunya perhatian suami, mungkin memang yang terdekat memang harus perlu lah gitu. Ya, gitu. Oke, baik Mas Dwi. Nah, para pemirsa, selain Mas Dwi sebagai suami, tetapi Mbak Ana dan Mas Dwi ini juga punya anak-anak. Nah, lalu bagaimana pada waktu itu ya reaksi dari anak-anak ketika tahu bahwa ibunya mengidap kanker dan seterusnya itu? Lalu bagaimana mereka nanti akan menghadapi itu? Lalu apa yang mereka lakukan terhadap Mbak Ana dan seterusnya? Baik, para pemirsa, kita nanti akan mendengarkan sharing Mbak Ana bagaimana reaksi anak-anak terhadap penyakit yang diidap oleh ibunya ini. Namun sebelum ke sana, kita akan break sebentar untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu di Kau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah, berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu di Kau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah, berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi dalam lagu kita mendengarkan bahwa Yesus adalah
segalanya bagiku. Nah para pemirsa, demikianlah juga yang dialami oleh Mbak Ana di dalam kehidupannya. Para pemirsa, hari ini pada hari saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana reaksi dari anak-anak terhadap penyakit yang diderita oleh ibunya. Dan lalu bagaimana pergulatan iman yang dialami oleh keluarga Mbak Ana sendiri. Baik Mbak Ana dan Mas Dwi, kita tahu bahwa anak-anak sudah besar, lalu juga ada satu anak yang sudah berada di seminari ya pada waktu itu ya. Nah lalu bagaimana reaksi mereka ketika mendengar bahwa Mbak Ana itu menderita sakit kanker ini? Mungkin Mbak Ana ya? Waktu awalnya itu anak-anak yang besar, itu Mbak Dea itu mengatakan bahwa karena Mbak Dea itu tahu ya harus dioperasi mama. Pokoknya harus diobati itu, enggak boleh ditahan-tahan, cepat, jangan sampai terlambat. Nah, tetapi pada kenyataannya setelah melihat saya itu gundul-gundul, dia juga tidak kuat. Bahkan nilainya pun turun. Bilang, semangat Mbak, mama semangat, mama semangat karena kamu. Saya bilang, kalau kamu turun, wah mama ya gimana? Akhirnya dia semangat lagi. Nah, waktu itu teleponan itu Romo, karena saya lupa pakai tutup kepala itu. Anak saya yang nomor 2, Agil itu nangis. Yang ada di seminari Iya, itu ya? dia berontak, Romo pokoknya saya mau pulang, mau lihat mama saya. Terus enggak tahu gimana ini, terus saya bilang, Dek, kamu pulang juga tidak bisa menyembuhkan mama. Saya bilang, toh malah kamu kalau di rumah, kemungkinan besar malah mama itu malah tambah stres, tambah gimana lagi, saya bilang. Jadi saya gimana Mas, udah kamu belajar yang baik, jadi anak yang pinter, jadi anak baik, dan pokoknya semangatnya, pokoknya mama semangat karena kamu, kamu itu harus berjuang, tunjukkan bahwa kamu itu pinter, saya bilang. Ya, nah dari situ Romo bahwa anak-anak sudah berontak, tapi kan saya sudah mulai itu, sudah diajak Bapak, sudah mau untuk ke gereja, sudah ya yang tadinya malu-malu, gundul ini itu, untuk mengakui saya sudah berani. Iya, saya memang mengidap kanker, saya bilang. Itu kok ini, iya katanya. Nah, dari situ saya bisa bermenung bahwa Tuhan itu Tuhan itu mencintai saya itu tidak harus apa-apa saya punya, apa-apa saya diiyakan. Ternyata dengan saya dikasih sakit yang awalnya bergejolak yang luar biasa, ternyata Tuhan itu sungguh sangat mencintai saya. Bahkan sampai detik ini saya nggak tahu Romo kalau mau seperti ini juga saya tidak tahu. Nah, Tuhan itu memang memberikan cobaan itu tidak, kalau saya tidak kuat nggak mungkin mau diblek-bleknya itu nggak mungkin. Jadi saya yakin itu bahwa saya bisa seperti ini, saya bisa semangat, saya bisa hidup lagi, saya bisa sembuh. Itu saya yakin campur tangan Allah sendiri, Romo. Oke, baik Mbak Ana. Nah Mbak Ana kan sampai pada sebuah permenungan bahwa Allah sendiri campur tangan di dalam segala peristiwa ini ya. Bahkan yang sebelumnya tadi mengalami penolakan, kenapa kok Allah ini memberikan hal yang seperti ini padahal hidupnya selama ini sudah baik, memberikan diri, memberikan waktu untuk pelayanan di gereja dan seterusnya. Nah, pernahkah Mbak Ana mengalami titik di mana Mbak Ana itu disadarkan bahwa Allah itu sungguh baik? Gitu. Ya, Romo pernah. Waktu itu memang cinta Tuhan itu tidak sekonyong-konyong itu datang brek itu, tetapi melalui saudara-saudara, tetangga, anak, terus bahkan Romo itu datang mendoakan, ya memang ada lelucon-lelucon, kalau tidak mau terima kamu bakal mati itu gitu. Tetapi itu tidak membuat saya sakit hati Romo, tetapi saya justru dibangunkan, oh ini toh. Jadi kalau saya itu kalau nggak berdamai dengan diriku yang ada penyakitnya,
itu saya semakin saya tidak bisa menerima. Bahkan untuk berdoa yo ngambang-ngambang saja Romo, tetapi setelah saya berdamai, oh iya memang di dalam diriku itu ada kanker dan saya saat ini masih proses penyembuhan yang itu tentunya tidak sedikit waktu, dan waktu itu 3 tahun saya harus terapi obat. Nah, di situ kalau saya tidak berdamai, ya tidak ada bakal kesembuhan. Saya berani mengakui yang tadinya itu malu untuk mengakui, apalagi kalau ditanya, "Weh, tinggal 1 nih," katanya. Itu aku udah merah itu Romo, udah ini. Tetapi waktu itu ya enggak apa-apa, memang Tuhan maunya kasih 1, saya bilang. Yang penting saya sekarang sehat, kuat, puji Tuhan, saya masih bisa bersama Bapak Ibu semua, saya bilang gitu Romo. Jadi dalam diri saya itu ada rasa bangga, dan karena saya sudah berdamai dengan diri saya, itu Romo. Oke, baik pemirsa. Jadi Mbak Ana mengalami sebuah pergulatan di mana yang sebelumnya dia menolak, lalu kemudian dia mengalami sebuah perdamaian. Berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan diri sendiri berarti bahwa dia bisa menerima segala apapun yang dia alami. Dan perdamaian dengan diri sendiri terjadi ketika orang sampai pada sebuah keyakinan dalam situasi sulit apapun, dalam penderitaan yang berat apapun, Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Nah, para pemirsa dan Mbak Ana, Mas Dwi ya. Nah, Mas Dwi, ketika Mas Dwi sendiri tahu bahwa Mbak Ana itu sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ya. Lalu apa yang Mas Dwi lakukan? Kalau di awal tadi ketika masih berjuang, mencoba untuk menyemangati kan, mengajak untuk berdoa dan seterusnya. Lalu kemudian ketika tahu bahwa Mbak Ana ini sendiri sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah bisa menerima situasinya, itu lalu apa yang Mas Dwi lakukan? Sebenarnya saya sendiri mengimbangi reaksinya istri. Waktu ada guyonan dengan seseorang atau umat bilang, ya sekarang tinggal 1 loh. Di samping dia sambil canda lah istri saya. Saya juga ngomong, ya memang sekarang butuhnya tinggal 1. Anaknya udah gak butuh, tinggal bapaknya. Nah itu secara guyon seperti itu. Jadi penerimaan kelemahan kita itu berkat Tuhan itu pasti akan masuk ke kita juga. Tapi kalau emang kita belum menerima dengan kelemahan kita, apalagi kita semakin sombong dengan teguran Tuhan, ya mungkin Tuhan juga tidak adil dalam diri kita. Itulah kalau refleksi kami, bagi saya sendiri dalam waktu itu menyemangati istri saya. Jadi ngimbangi saja dengan pertanyaan ya teman, bahkan Romo sendiri kan kadang-kadang Romo kan kalau tanya kan ya gitu tuh. Apalagi dulu kan kayak di paroki yang tanda kutip Romo itu cenderung orang timur. Jadi kalau ngomong itu kan blak-blakan. Nah, apalagi dengan orang Jawa kan. Yang ngimbangi saja, keguyonan itu diimbangi saja. Ini terus rileks. Kami rileks, saling mendukung, saling mendoakan. Terus ya kegembiraan pasti ada karena udah kembali pulih walaupun penyakitnya masih terapi. Cuman kan kerohanian istilahnya ke gereja, udah diajak, udah mau, udah mulai masuk aktif lagi ke paroki. Dan nah itu yang mungkin ucapan syukur dari refleksi kami. Oke, baik. Jadi sekarang Mas Dwi dengan Mbak Ana ini kembali aktif ya. Kembali aktif di dalam kegiatan-kegiatan menggereja dan juga dalam pelayanan-pelayanan. Begitu ya Mbak Ana ya dan Mas Dwi ya. Nah baik pemirsa, bahwa penerimaan dan berdamai itu adalah kunci di dalam menghadapi situasi berat. Bahkan di dalam situasi di mana kita divonis bahwa ini adalah kematian. Nah para pemirsa, tentu apa yang dialami oleh Mas Dwi dan Mbak Ana bukanlah sesuatu yang gampang untuk bisa menerima bahwa penyakit yang dialami adalah penyakit yang sedemikian berat. Nah baik Mbak Dwi dan Mbak Ana. Nah lalu dalam perjuangan atau dalam perjalanan Mas Dwi dan Mbak Ana ya, ketika sudah bisa menerima situasi ini, sudah bisa berdamai dan seterusnya. Lalu kemudian ya ini menjadi sebuah penyerahan ya.
menjadi penyerahan bahwa semuanya itu diserahkan kepada Tuhan sendiri dan seterusnya itu. Nah, mungkin Mbak Ana dan Mas Dwi bisa menceritakan, men-sharingkan apa yang dilakukan sebagai bentuk penyerahan ini. Mungkin Mbak Ana dulu ya. Bentuk penyerahan saya ini saya mulai lagi Romo, kalau dulu itu ya mulai berdoa, belajar berdoa, bahwa saya berefleksi dengan saya sakit ini justru saya itu ada apa ya, semacam kalau retret ya enggak lah, rekoleksi rohani untuk diri saya sendiri Romo. Saya bisa melihat kembali bahwa ternyata cinta Tuhan itu sungguh besar, luar biasa untuk saya, dan dengan cinta Tuhan itu saya tidak boleh keras kepala atau sombong lah. Dengan teguran-teguran saya sakit itu mungkin saya terlalu sombong Romo, terlalu carpe diewe lah mungkin itu. Nah, Tuhan ngelek ke saya bahwa lo anak, kamu itu bangunlah, jangan ini. Nah, diberi sakit yang seperti itu, dan waktu itu saya itu ya setelah menemukan bahwa sudah berdamai itu tadi Romo, saya bahwa Tuhan itu tidak akan membebani saya itu saya nggak kuat, mungkin Tuhan nggak akan ngeblek-ngebleki gitu, nggak akan membebani lebih banyak. Ternyata saya sudah tidak sanggup ditanggung gitu ya. Tidak sanggup ditanggung itu Tuhan tidak akan mungkin memberikan saya. Berarti saya itu harus kembali semangat, harus ya aktivitas saya di paroki ya masih lah mulai lagi, udah semangat hidupnya itu sudah tumbuh. Bahkan ada seorang ibu itu bertanya, nggak percaya kalau saya itu ada kanker di dalam tubuh saya. Tuh. Jadi saya semakin saya menerima, ternyata malah ada kesembuhan, ada keceriaan di dalam hidup saya Romo. Lain waktu saya tutup-tutupi itu. Jadi kesimpulannya bahwa Tuhan itu sangat-sangat mencintai saya melalui berbagai peristiwa hidup saya. Terima kasih. Oke, baik Mbak Dwi dan Mbak Ana ya. Nah, para pemirsa, sebuah penyerahan akhirnya membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan Mbak Ana dan Mas Dwi, di mana mereka pada akhirnya menemukan bahwa cinta Tuhan itu bukan hanya pada hal-hal yang baik saja dalam kehidupan, tetapi dalam situasi yang berat, dalam sakit, mereka menemukan cinta Tuhan. Baik para pemirsa, kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersama-sama sudah mendengarkan sharing pengalaman iman dari Mbak Ana dan Mas Dwi, di mana Mbak Ana mengalami kanker. Dan dalam penerimaan dirinya terhadap penyakit yang dialami, dalam kepasrahannya kemudian dia menemukan bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk mencintai. Maka para pemirsa, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Inilah kekuatan yang membuat Mbak Ana mengalami sebuah kepasrahan, menerima sakit yang dialami, dan tetap menemukan Allah yang mencintai di dalam penderitaannya itu. Inilah mukjizat yang dia alami. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita masing-masing memiliki beban dalam kehidupan kita, mungkin Anda juga ada yang mengalami sakit. Maka marilah sekarang kita persatukan seluruh beban kita itu di dalam doa bersama. Mari kita satukan hati, kita bawa seluruh apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini di dalam doa bersama.
Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau tidak pernah henti-hentinya untuk mencintai kami. Sungguh kami sadar akan kasih-Mu itu, tetapi sering sebagai manusia biasa dan lemah, kami hanya merenungkan kasih-Mu itu dalam hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Tidak mudah kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang maha kasih ketika kami mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami banyak persoalan di dalam kehidupan kami ini. Bapa, melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sendiri mengajak kepada kami semua untuk menyerahkan seluruh beban kami kepadamu. Maka pandanglah putra dan putrimu di mana saja mereka berada, yang pada saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan, baik beban-beban yang mereka hadapi, sakit yang mereka alami, maupun juga keretakan di dalam kehidupan rumah tangga, ataupun juga kesulitan-kesulitan di dalam relasi antara orang tua dan anak yang mereka alami. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa dalam situasi-situasi yang demikian, Engkau tidak pernah absen di dalam kehidupan kami ini. Engkau senantiasa hadir, menguatkan dan meneguhkan kami. Oleh karena itu ya Bapa, semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu sendiri untuk membuka hati dan budi kami, agar kami juga semakin mampu mengenali akan kasih-Mu dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara dan saudari dimanapun Anda berada, dengan seluruh penyakit dan juga beban yang Anda pikul, semoga Tuhan senantiasa menguatkan dan meneguhkan Anda dengan berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia. Dalam wafatmu di salib, puji syukur bagimu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah.